Hai pemirsa, balik lagi dengan aku di sini tentunya di Double Pot. Nah, kali ini episode yang seru banget tentunya karena kita kedatangan sosok yang sangat aktif dalam kegiatan sosial dan bahkan ini bisa tergabung dalam lebih dari 10 ya Om. Kita langsung aja kenalan dengan beliau adalah Om Sumartono Hadinoto atau lebih akrab dipanggil Om Martono. Ini manggilnya Om aja. Iya, silakan. Tiba-tiba jadi ponakan. Apa kabar Om? Luar biasa, sehat. Sehat. Yang penting sehat. Betul dan segar setiap saat Amin. nih Om ya. Wah, luar biasa. Nah, Om Martono ini memang dikenal sebagai sosok yang aktif dalam berbagai kegiatan sosial, masyarakat dan lebih ke pelayanan masyarakat juga ya Om ya. Latar belakangnya apa itu Om? Ya. Dari mulai tahun berapa ini sudah aktif dalam Sejak kegiatan? SMA, Wah. saya sudah bergabung di organisasi saya pertama, yaitu ORARI. Organisasi Amatir Radio Indonesia. Jadi organisasi orang yang mencintai komunikasi dan elektronika. Disitulah awal saya mendapatkan banyak teman. Oke. Saya selalu sampaikan bahwa networking is everything, no networking nothing. Ya, Karena dengan banyaknya teman itu kita pasti banyak berkat. betul. Apapun yang mau kita lakukan, baik mau melakukan kegiatan sosial, mau berbisnis, saya sering sharing ke anak muda. Kalau teman kita itu 100, mau jual handphone bekas kita aja nggak gampang. Ya. Karena 100 orang mungkin sudah punya handphone semua. Tapi bayangin kalau teman kita 100.000. Tidak hanya jual handphone, jual flash disk, jual laptop, jual apapun, mouse, itu pun pasti bisa laku. Iya. Nah itulah makanya saya selalu ketemu siapapun harus selalu berteman. Bahkan kalau perlu jadi ponaan ini tadi. Karena kalau ponaan sudah gede kan tinggal minta tolong. Lebih enak ya Om. Iya, karena langsung ditugasi. Saya selalu sampaikan bahwa kalau kita berpas dimanapun, entah di kereta, entah di pesawat, entah di bus, kita harus kenalan dengan sebelah kita. Dan jangan pernah berpikir bahasa Inggrisnya aku into opo. Kadang-kadang kita ketemu hari ini pun kan nggak kebetulan. Iya, iya. Semua sudah ada yang atur. Betul. Hari ini kita nggak dapat apa-apa. Hanya berkenalan, dapat ponaan lah ya, minimal. Tapi suatu ketika kita mungkin Ovi yang butuh, bukan untuk sendiri. Saya yang akan bantu orang pun, saya jadi ingat, oh Ovi bisa bantu. Gitu. Iya, iya. Nah inilah yang saya selalu sampaikan. Jadi dan lagi tadi yang kenapa saya harus ambil pilihan di sosial. Saya selalu sampaikan orang lahir itu nggak bisa milih. Mau jadi anaknya siapa, lahir di mana, itu semua yang ngatur yang di atas. Betul. Tapi setelah kita lahir, hidup ini pilihan kita. Nah, mungkin dengan perjalanan yang saya alami karena masa muda saya itu tidak manis-manis saja. Saya lahir 1 dari 3 bersaudara dan lelaki satu-satunya. Oh. Sehingga pada saat Tuhan berkehendak ayah saya meninggal di usia 56 tahun, saya masih SMP. Baru lulus SMP, yang mana sebetulnya saya harus berangkat ke Belanda. Karena Pak D, Bude, sepupu saya semua di sana. Saya mau dititipkan karena ayah saya itu lulusan London. Jadi kepinginnya anak satu-satunya juga bisa lulus di pendidikan luar negeri. Iya. Tapi karena tadi Tuhan berkehendak lain, dan banyak hal yang membuat saya merasa sering komplain waktu itu kepada Tuhan. Ketika ayah. Iya, setelah itu saya merasa bahwa hidup ini banyak sekali kalau orang sekarang umumnya bilang cobaan. Dan saya banyak komplain. Tapi sekarang saya selalu memberitahu orang bahwa Tuhan tidak pernah mencobai umatnya. Iya. Tuhan memberikan ujian umatnya untuk naik kelas, untuk naik level istilahnya. Jadi begitu kita selesai ujian dan Tuhan tahu yang diuji pasti tidak melebihi kemampuan kita. Cuman manusia biasanya terlalu manja. Iya. Kalau nggak nyaman sedikit yang disalahkan Tuhan. Padahal banyak orang yang saya temui sekarang kalau orang yang hidupnya sampai merasa susah, itu karena perbuatannya sendiri, bukan salahnya Tuhan. Karena Tuhan benar-benar tidak pernah mencobai umatnya. Tapi memberikan ujian agar kita naik level. Tinggal kita mau ambil ujian itu atau enggak. Nah, dari situlah akhirnya saya merasa bahwa hidup saya ini akan sangat berarti kalau saya bisa bermanfaat bagi banyak orang. Itu pilihan saya, jadi saya syukuri. Bahkan yang terakhir saya merasa kalau kita mau diberi tugas oleh Tuhan, kalau orang bilang diamanahi atau diberi talenta, ya semua akan dimudahkan. Saya ini selalu
membantu banyak orang apapun, karena handphone saya standby 24 jam. Oh Siapapun iya, tidak kenal pun telepon, butuh darah, butuh rumah sakit, butuh ambulan, butuh mobil jenazah, apapun kalau saya bisa, saya bantu. Dan saya pasti bangun jam berapapun di telepon. Dan saya tidak pernah pilih-pilih siapa, agamanya apa, sukunya apa, pokoknya kalau saya bisa bantu, pasti saya bantu. Dan yang luar biasa yang tadi saya sampaikan, kalau kita selalu mau dipakai jadi saluran berkat, atau saluran berkah diamanai Tuhan, itu apapun dimudahkan. Iya. Karena apa yang kita bantu sebenarnya kan bukan milik kita. Milik orang tersebut yang hanya dipercayakan melalui kita. Dan itu saya merasakan saat saya ditelepon, wah saya baru mikir siapa ya di kontak handphone saya yang bisa bantu. Karena saat ini kontak handphone saya sekitar 29.000 kontak. Jadi Wow. saya baru berpikir telepon saya tutup, Ovi yang telepon saya. Karena sebetulnya yang bisa bantu Ovi. Merinding saya kalau cerita, tapi ini Sering sering terjadi, terjadi. Om. Jadi saya bisa bersaksi karena saya mengalami itu. Wah. Jadi kalau kita mau komitmen, ikhlas dan niat baik, semuanya sudah ada yang ngatur. Hidup ini tidak ada yang kebetulan. Jadi saya sekarang merasakan sekali bahwa kalau kita mau dipakai Tuhan jadi saluran berkah, otomatis kayak pipa paralon. Semakin kita dipercaya, berkah yang lewat kita salurkan benar-benar tepat sasaran atau yang dikehendaki Allah, ya semuanya akan pipanya semakin gede, semakin gede berkah yang lewat semakin banyak. Dan pipanya basah jadi awet. Iya. Kalau enggak kering pecah malah pipanya. Itu yang saya alami. Wow, ini sudah dijelaskan semua sama Om Martono. Saya cuma nanya latar belakang. Wow, ini yang disuka sama teman-teman media. Memang betul, Om. Terus Om berarti dari mulai SMA itu sudah aktif bersosial, Iya. berkegiatan. Emangnya nggak pengen kayak teman-temannya Om Martono saat itu yang juga masih, wow, kemana? Ya itu, tadi saya sering komplain memang sebetulnya. Karena saya merasa teman saya masih bisa main ke Iya. Tawangmangu. Bahkan kadang-kadang motor saya dipinjem untuk main ke Tawangmangu, tapi saya kerja. Jadi Karena motornya bantu saya ibu, ikut? iya, yang ikut motornya. Saya kerja bantu Oh, ibu bantu karena ibu. waktu itu kerja batik. Oke. Jadi sampai waktu SMA karena saya sering bolos, hampir dikeluarkan juga. Untungnya masih bisa menyelesaikan S3 saya di Solo. SD, SMP, dan SMA. Baik, ini sudah bisa dipanggil dokter. Kan udah S3 ya Om ya. S3. Jadi memang waktu SMA sudah mulai bersosial dan membantu ibu. Iya. Jadi Tapi akhirnya bisa nggak Om mengambil pendidikan ke ranah yang lebih luas seperti yang ya belajarnya dari kehidupan. Oke. Jadi saya sekarang merasa bahwa ternyata belajar di kehidupan itu tidak bisa kita dapatkan di akademik. Iya, iya, iya. Dan belajar kehidupan ini luar biasa. Nggak ada matinya, nggak Iya. ada habisnya. Paling sederhana, saya selalu memberitahu teman-teman, belajarlah untuk menjadi orang lain. Iya. Karena kadang-kadang orang konflik, saya selalu bilang di keluarga pun seperti gelas atau cangkir di rumah kita. Kadang-kadang pun kan bertuburkan bisa pecah. Konflik itu bisa terjadi mulai dari keluarga, RT, RW, bahkan sampai negara. Tapi yang penting bagaimana mengatasi konflik itu. Yaitu satu, belajar jadi orang lain. Belajar melihat sudut pandang dari Orang lain. lawannya. Karena kadang-kadang kalau saya lihat saat ini misalnya gelas ini, botol ini, Iya. saya bilang, Vi, di sini ada tulisan kecil-kecil warnanya kuning. Oh bilang enggak, dari saya ada tulisan gede Besar, double decker. Kalau kita terusin kita berantem masih. Karena debat ya Om. Iya, tapi Dan- kalau saya mau melihat dari sudut pandang Ovi mau lihat, ya selesai. Karena dua-dua nggak ada yang salah, nggak ada yang betul kok. Hanya beda cara melihat sudut pandangnya saja. Inilah yang saya selalu sampaikan bahwa konflik itu butuh komunikasi yang baik, butuh saling belajar untuk melihat dari sisi yang berbeda, dan semuanya bisa diselesaikan dengan duduk bersama. Berarti memang ini kan juga Ovid kemarin udah baca-baca nih Om. Kalau Om Martono tuh juga aktif dalam kegiatan masyarakat tertentu nih. Nah itu dalam memimpin seperti itu tuh susah toh. Sebenarnya bisa dikomunikasikan. Banyak hal yang dengan sering ditanyakan pada saat saya sharing ke berbagi pengalaman ke beberapa organisasi Iya. anak-anak muda. Saya bilang, namanya berorganisasi, itu kita banyak belajar. Belajar apapun lah bisa di sana. Ya tadi, termasuk belajar kehidupan. Kalau kita 10 orang, saat ini kita rapat bersepuluh, Iya. 6 orang bilang ini es sirup. Saya, Ovi, dan 2 orang lain tahu kalau ini secangkir teh. Kita jadi yang 4. Ya kita ikuti. Oke, es sirup. 2-3 bulan lagi atau sebulan lagi rapat,
kita ketemu lagi, mereka ngomong ini es soft drink, Fanta. Kita tetap tahunya teh, ya kita ngalah. Tapi kalau sudah 3 kali dia tidak pernah bilang ini teh, ya kita pamitan. Masih banyak organisasi lain yang mungkin bisa menerima kita, yang punya misi visi yang sama, yang punya sudut pandang. Tapi kan kita nggak perlu kehilangan teman, nggak perlu berantem. Wow. Berarti itu bukan tempat kita. Tapi Kalau pada saat rapat ketiga mereka sadar, oh ya bener kamu teh. Nah inilah mungkin perlu waktu setiap orang itu untuk bisa satu visi satu misi. Oke, Jadi masuk nyaman. akal sih Om. Ya nyaman. Jadi kita tidak perlu memutuskan hubungan. Iya, karena kalau memang belum waktunya, atas belum mengizinkan, kita Nggak ngomong teh sampai berbusa pun mereka Nggak nggak jadi. bisa terima. Tapi pernah hal itu sering Oh, terjadi sering pasti. pasti di organisasi, walaupun niat kita baik, tapi kalau sana belum mengizinkan kan nggak bisa terjadi. Terus selain aktif di tadi Om kegiatan sosial terlebih lebih di PMI pastinya. Iya. Om Martoni ini kan memang aktif, bahkan in charge ya Om, menjadi pengurus bahkan yang luar biasa, tidak pernah saya nggak tahu di luar sana karena belum pernah donor di kota lain Om, tapi PMI Solo itu PMI dengan fasilitas seperti kantin. Kalau saya bilang lengkap banget Om. Iya. Kenapa sih Om? Begini, jadi setiap pendonor itu sudah mendapatkan hak namanya menu donor. Itu di seluruh Indonesia yang sudah dicanangkan oleh PMI Pusat untuk semua PMI di Indonesia, kota maupun kabupaten. Sejak tahun kapan itu? Sejak mulai berdiri. Oh, gitu? Jadi pendonor itu diberi apresiasi namanya menu donor. Kalau dulu ada telur asin, telur rebus, ada vitamin, ada apa. Tapi setelah perkembangan kemajuan semuanya kan, vitamin itu kan tidak bisa mendadak mengembalikan darah kita yang habis diambil. Telur pun juga tidak langsung semata-mata bisa jadi pulih kembali. Jadi akhirnya sekarang diberikan minuman isotonik, kemudian diberikan minuman yang bermineral, terus kemudian diberi snack, ya itu namanya menu donor. Oke. Tapi kami merasa bahwa pendonor ini adalah orang-orang yang pahlawan tanpa tanda jasa lah kalau orang bilang bisa begitu. Mereka adalah orang yang menyelamatkan sesama. Karena setetes darah kita yang kita bagikan melalui PMI dimanapun itu menyelamatkan sesama. Dan itu saya pernah mengalami beberapa cerita yang luar biasa. Makanya saya begitu diajak ke PMI langsung tanpa pikir panjang bilang iya. Nah, dari situlah kami pengurus merasa bahwa pendonor-pendonor ini harus diberikan apresiasi lebih, diberikan tempat yang nyaman. Nah itulah makanya PMI Solo dengan kepengurusan setelah 4 periode ini, 20 tahun ini, kami merubah banyak hal karena ternyata PMI Solo dengan diurus orang yang selalu ingin menjadi ladang amal kita, itu bisa mendapatkan surplus di Solo. Satu-satunya PMI yang saat ini tidak memanfaatkan APBD dan tidak ada bulan dana. Sama sekali, Om? Iya, satu-satunya di Indonesia bisa mandiri dan bisa surplus. Nah, surplusnya kami kembalikan untuk kegiatan-kegiatan yang mungkin dibutuhkan oleh masyarakat Solo, termasuk untuk pendonor. Karena kami merasa bahwa pendonor inilah yang banyak berbuat untuk masyarakat kami, hanya salurannya tadi. Iya, betul-betul. Itulah yang kami Dan lakukan. sepertinya ada layanan gratis, banyak banget ya Om, kayak ambulan segala Ambulan macam, gratis kursi 24 roda. jam, tidak hanya driver tapi dengan paramedis agar yang bantu tidak mencelakai. Karena kadang-kadang kalau kita lihat di jalan, orang bahasa Jawanya kemudu-mudu mau bantu, diangkat naikkan pickup itu bisa mencelakai pasien. Kemudian kami punya Gria PMI Peduli. Jadi orang yang kena gangguan jiwa, ODGJ, kami tapung hingga sembuh. Setiap lebaran nanti ada acara pulang ke rumah ibunda bagi mereka yang sudah sehat, sudah ingat kembali. Kemudian kami punya Gria Lansia Bahagia bagi mereka yang terlantar. Kami punya dompet kemanusiaan, di mana kalau ada orang butuh sesuatu yang tidak tercover BPJS, kursi roda, tripod, krek ataupun tongkat, itu bisa minta ke PMI dengan melalui teknisnya tentu kita survei, prosedurnya kita survei. Kemudian kami punya beberapa layanan klinik, baik klinik yang pertama BPJS, klinik kandungan, klinik gigi, kemudian terakhir kami buka spa bayi. Karena kami waktu ngobrol dengan Pak Wali, ternyata saat ini lagi isu stunting di Solo. Bagi bayi-bayi stunting ini dengan di spa, mereka pertumbuhan ototnya lebih baik. Maka kami sekarang membuka spa, dan tahun kemarin karena belum ada anggaran APBD untuk yang mereka
perlu disepa, kami berikan gratis di Kecamatan Jebres di sekitar PMI melalui Pemkot, tapi ini sekarang sudah ada anggarannya, jadi bisa sepa ke PMI. Terus kemudian banyak lagi yang karena kami ini di PMI selain punya 10.000 relawan, mulai dari SD, SMP, SMA itu namanya PMR, Palang Merah Remaja, ya. Mula, Madya, dan Wira. Kemudian anak-anak, adik-adik kita mahasiswa-mahasiswi itu namanya KSR, Korps Sukarelawan, dan TSR. Nah, TSR ini kami punya sibat, siaga bencana berbasis masyarakat, di mana setiap kelurahan sekitar 20-30 plus minus orang-orang yang mau berbagi, mau melayani lingkungannya, mereka bisa terdaftar di sibat. Kami kasih pembekalan, kami kasih peralatan dapur umum, karena bencana itu kan tidak harus banjir saja. Bencana itu macam-macam. Jadi kalau ada apa-apa, sekarang kami jadi nyaman. Tidak perlu mengirim orang assessment ke lokasi. Mereka sudah tahu di lokasi, mereka sudah memberi kami masukan butuhnya apa, kami tinggal kirimkan, mau kesehatan, mau kan natura, mau bikin dapur umum, semuanya bisa langsung jalan. Karena petugas-petugas yang tersebar tadi ya. Iya, ini luar biasa. Dan masyarakat ternyata juga merespon itu dengan sukarela. Iya, jadi mereka memang orang-orang yang punya panggilan untuk bisa berbagi dan melayani sesama. Tapi kan Om Marton ini juga tidak hanya berkegiatan sosial, pebisnis juga. Terus gimana Om? Maksudnya ngurus bisnis, kita semua tahu bahwa tidak bisa nih kita tutup mata dengan bisnis. Semua sudah ada yang ngatur. Jadi saya menikah usia 30 tahun, kemudian saya mulai bisnis, waktu itu menggantikan punya teman yang mau ke luar negeri di bidang aplikasi, aluminium, gypsum, interior material. Saya bekerja sekitar 10 tahun, setelah itu saya langsung pensiun. Dan bisnis dilanjutkan mantan pacar. Alias? Bu Martono. Sampai putri saya satu-satunya selesai kuliah, menikah, sekarang dilanjutkan putri dan menantu saya. Jadi saya selalu sampaikan pada teman-teman, kalau kita mau berbagi dengan 3 kunci tadi, ikhlas, komitmen, niat baik. Kadang-kadang saya selalu menceritakan soal niat baik. Orang yang berniat baik itu hasilnya belum tentu baik. Karena baik saya dan baiknya Ovi kan berbeda. Mungkin berbeda ya. Misalnya Ovi kan juga baru tadi cerita baru belajar minum kopi. Iya. Sebelum minum kopi kan kalau Ovi main ke kantor-kantor saya di PMS, di PMI, di kantor rumah, pasti ada mesin kopi. Karena saya sudah belajar minum kopi agak lama. Dengan melihat di Google bahwa ternyata manfaat minum kopi bagus. Ovi mungkin karena baru kenal dan jadi ponakan pertama, sungkan. Pasti diminum. Iya. Tapi setelah itu bisa mules. Karena nggak tahan. Iya. Tapi yang penting kan niat saya baik. Saya memperkenalkan kopi karena manfaatnya besar. Bukan saya, minum kopi terus tak kasih cyanida. Nanti masuk TV lagi loh. Iya. Jadi kalau kita berniat baik, walaupun belum tentu baik, tapi yang saya alami, menanam sebutir padi pun, alam itu tidak bisa merubah. Tumbuhnya pasti padi. Pasti. Walaupun ada rumputnya, ada ilalangnya, atau mungkin dijarah orang, tapi tetap padi. Maka tanamlah padi sebanyak mungkin. Jangan pernah menanam ilalang, karena kalau menanam ilalang ya tumbuhnya ilalang. Yang bisa menanam buah semangka berdaun sirih itu cuma Bruli Marantika almarhum. Atau menanam ilalang jadi padi itu Deddy Kobuser. Tapi kalau alam dan Tuhan tidak pernah merubah itu, kecuali untuk mujizat. Dan yang saya alami sebutir padi dengan komitmen, ikhlas dan niat baik, saya mendapatkan nasi goreng, ayam goreng, bahkan telur mata sapi. Jadi lengkap dengan lauk-lauknya. Iya, malah. karena perhitungan di atas beda dengan di sini. Yes, betul. Dan sekarang di atas pun sudah HET-nya tinggi. Instan, sudah tidak perlu nunggu lah pakai lama. Betul. Itu yang saya alami. Jadi memang semuanya itu ada porsinya masing-masing. Betul. Ya. Jadi nggak pernah ada tuh Om ketakutan kayak kalau misalnya ini aku tak urus bisnis tapi aku juga kesana. Enggak, semuanya sudah ada yang ngatur. Bahkan saya ini yang dulunya selalu komplain kepada Allah. Awalnya, iya, awal-awal setelah itu. saya menjalin semuanya, saya sekarang selalu bersyukur. Ada maksudnya. Iya. Saya kalau waktu itu saya ketemu seorang pengusaha luar biasa, Pak Jim Sriati, main ke rumah. Kita sesama usia, waktu itu saya usia 60-an 5. Yang ditanyakan cuma 2 hal. Minum vitamin apa? Cucunya berapa? Kalau se-Covid mesti tanyanya baru
anaknya berapa, anaknya atau mungkin kerjaannya apa. Kalau kita yang sepuh-sepuh tanyaannya yang mana itu? Vitamin sama cucu. Template ya. Iya. Waktu itu jawabnya Pak James ke saya satu, saya masih ingat. Wah, cucu saya masih di Amerika waktu itu. Saya langsung bersyukur pada Tuhan. Tuhan terima kasih. Karena Pak James ke rumah saya sudah dikawal patwal, mendaratnya pun pakai jet pribadi. Cucunya dimanapun kan tinggal naik jet pribadi. Iya. Kalau saya cucu di Jakarta misalnya, gitu aja kan mau berangkat mesti mikir. Siap enggak tubuhnya, sehatnya cukup enggak, capeknya siap enggak. Terus mesti pesen tiket, mesti apa kan persiapannya butuh waktu. Jadi cucu saya walaupun tidak semua orang butuh cucunya di rumah jadi satu, menantunya jadi satu, tapi buat saya itu suatu karunia. Saya langsung bersyukur, Tuhan terima kasih. Banyak hal sebetulnya. Dan sebetulnya orang hidup ini tujuannya apa, saya pernah ditanya pada saat saya habis kerusuhan Mei. Ya. Karena saya mengalami banyak hal, rumah saya juga dijarah. Wah. Dan waktu itu dimarahi banyak orang, karena sebelumnya kita minta banyak donasi untuk situasi keadaan Indonesia yang lagi kurang baik, ekonominya kita bikin pasar murah, jadi pada kerusuhan saya dimarahin orang, sudah nyumbang kok kerusuhan itu, dipikir asuransi, ya, karena emosi sesaat. Iya. Nah, waktu itu dia merasakan sekali banyak belajar bahwa ternyata di kehidupan ini memang terus harus melakukan hal yang baik. Walaupun ya tadi, hal yang baik pun belum tentu hasilnya baik. Kadang-kadang kita masih dimarahi orang, masih apa, tapi ya teruslah kita selalu berbuat baik. Karena tidak ada perbuatan baik itu hasilnya jelek. Iya. Perhitungannya seperti itu. Terus ini yang membuat Om Martono sampai hari ini, kan kalau COVID pasti ya usia berapa tuh Om? Baru 70. Tapi tidak seperti 70 loh Om. Nah, itu ya? Ini serius, bukan karena tahun ularan ini. Terus kenapa tuh? Ngelungsungi ya? Bisa aja. Aku udah serius lagi nanggapinya. Oh, mungkin rahasia mudanya itu. Enggak, jadi Bahagia, kalau saya berarti, iya betul. humor Orang kalau gitu setiap ya. hari bersyukur, itu selalu bahagia. Dan bersyukur itu butuhnya cuma dua hal. Apa tuh Om? Satu, syukurilah apapun yang Tuhan telah siapkan buat kita. Karena orang itu biasanya tidak belajar bersyukur sehingga kepengennya lebih tinggi daripada kebutuhannya. Itu yang membuat kita susah. Iya. Apalagi kalau kita membanding-bandingkan. Saya sampai cerita, seseorang yang sangat terberkati, punya rumah di Tangmangu, berangkatnya pun naik mobil ya paling mewah. Kita mungkin harus naik kendaraan umum, naik bis, di sana sewa. Tapi kalau kita bisa menikmati tidurnya nyaman, merasakan keindahan alam, suasana pun sama aja hasilnya. Kan tidak ada bedanya. Iya. Nah, kadang-kadang orang merasa keinginan lebih tinggi daripada kebutuhan. Nah, itu membuat kita tidak bisa bersyukur. Karena sebenarnya kita apalagi nggak kalau butuh. kepengin jadi orang lain. Rumput tetangga lebih hijau, tapi Iya. plastik. Betul, Iya, imitasi itu ya, yang Om. sering terjadi. Jadi kalau kita bilang hidup susah, yang tadi saya pernah ngomong tadi, saya sampaikan di awal. Hidup susah itu karena diri sendiri, kepengen jadi orang lain. Kalau mau mensyukuri, kemarin saya baca di TikTok atau di video pendek, ya, semacam cerita. Iya. Kalau kita bilang kerja keras membuat kita kaya, semua pekerja keras termasuk bapak pengemudi becak itu pasti kaya raya. Tapi kalau soal bicara bahagia, bapak pengemudi becak itu lebih bahagia dari kita. Percaya nggak? Coba kali kalau ada becak di depan double decker aja malam lewat atau sore, dia tidur di becak dengan nyamannya dan mimpi indah. Kita kadang-kadang sudah semua makan aja bingung mau milih apa di double decker, nggak bisa tidur. Karena kepinginnya lebih besar daripada kebutuhannya. Jadi itu prinsipnya Om. Iya. Dan itu juga pasti ditanamkan ke keluarga. Iya, semuanya selalu saya kasih contoh. Bahwa hidup ini cuma satu. Bahagia. Tapi ada nggak sih Om, mimpi yang mungkin Om Martono saat ini tuh masih kayak ingin gitu? Sesuatu. Gini, saya cuma harapan. mimpinya cuma satu. Dulu waktu masih muda, kepengin punya pabrik. Makanya saya jadi banyak belajar karena itu. Ternyata saya nggak punya pabrik ya bahagia. Satu. Kedua, saya berpikir dulu, wah saya harus punya foundation atau yayasan sendiri untuk bisa berbagi banyak. Ternyata enggak. Saya sekarang dipercaya ikut gabung 10 yayasan semuanya bisa berbagi dan macam-macam. Dan lebih banyak Lebih banyak.
Kalau saya punya sendiri malah bingung kalian. Iya, harus ngurus fokus. Ngurus kan? fokus dan harus mencarikan dana untuk bisa dibagikan. Iya, Sekarang kan enggak. Semuanya sudah lewat salurannya masing-masing. Betul. Jadi ternyata ya tadi, pokoknya niat baik, komitmen, ikhlas itu penting sekali di dalam kehidupan. Dan tadi, bersyukur dengan semua berkat yang sudah disiapkan Tuhan dan tidak kepingin jadi orang lain. Selesai. Dan memandang dan belajar melihat situasi dari sudut pandang orang lain juga. Mimpi tentu. saya sekarang cuman saya tetap sampai saatnya saya harus dipanggil Tuhan. Saya masih harus belajar agar saya bisa ikhlas meninggalkan semuanya ini. Karena semua yang ada di dunia ini kan cuma titipan. Orang Jawa bilang nyawa cuma gaduan. Bondo cuma titipan, pangkat derajat cuma sampiran. Jadi apapun itu tidak ada yang kekal. Dan saya hanya berdoa kepada Tuhan, berterima kasih setiap pagi dan malam. Kedua, diizinkan untuk tetap jadi salurannya. Amin. Sampai saatnya saya harus kembali. Amin, amin, amin. Nilai kehidupan apa yang mungkin Om Martono tuh bisa bagikan ke anak muda Om? Karena sekarang itu kan mungkin seusia Okvid yang 30-an atau di bawah 30 Iya. atau lebih sedikit, itu masih sama Om. Kita masih berkutat dengan, aku mau nyari apa ya di kehidupan? Setuju, dan itu harus. Oke. Karena semua itu ada Proses batasan-batasan dan ada prosesnya. Saat muda ya kita harus punya mimpi, punya goal yang paling tinggi. Dan harus detail kalau saya pernah ikut seminar. Betul. Jangan cuma pengen, wah besok saya punya mobil yang besar, yang luar biasa. Nanti besok tuanya jadi sopir bis. Nggak jelas. Sih. Iya. Mobil besar itu apa? Mau baby band yang station atau apa harus jelas warnanya apa, kalau perlu sampai bannya, sampai peleknya, supaya keinginan kita tuh terwujudnya jelas. Iya. Kalau enggak bisa salah. Salah tafsir ya Om? Iya, salah tafsir. Yang di atas ngabulinya bisa keliru. Kan kamu mintanya yang besar. Cuman tadi kembali, saya pernah ketemu seseorang bijak. Saya dulu waktu remaja yang tadi saya ceritakan, jadi otomatis saya harus banyak belajar dengan guru-guru spiritual saya waktu itu. Banyak sekali saya banyak belajar. Salah satunya adalah orang keraton. Dia bilang, Martono, hidup ini dua hal penting. Satu, tadi, hidup itu harus pakai timbangan. Yang kedua, pakai takaran. Timbangan itu harus balance. Tidak boleh terlalu dan tidak boleh kurang. Semua sudah balance. Makan pun ya harus balance, keinginan dengan kebutuhan ya balance, semuanya harus balance. Kalau kita balance, kalau kita mau nyakiti orang pun juga harus balance. Kalau saya diperbuat seperti itu, kita sakit nggak? Iya, betul. Nah, jadi otomatis semuanya nyaman. Tidak ekstrim. Iya. Kedua, takaran. Orang hidup itu semua punya takaran. Ovik mungkin punya botol ini. Saya mungkin punya cangkir ini. Dan ini adalah diatur sama yang di atas. Kita wajibnya adalah bekerja karena di dunia tidak ada yang gratis, Vi. Setuju. Iya kan? Iya. Kalau mau membuktikan yang paling ekstrim, Allah atau Tuhan, saya tak hari ini tidak bernapas setengah jam. Ya kita tasyah semua. Kita layat. Nggak cuma setengah jam, tak kasih 12. Ya, selesai. Selesai. Semua harus dibayar harganya. Ini pun kalau kita nanti sampai selesai kita lihat aja, ya nggak ada manfaatnya. Berarti ya harus mesti diminum. diangkat dan diminum. Betul. Baru jadi energi. Iya. Jadi semuanya kan harus bayar harganya. Sudah disiapkan Tuhan, tapi ini semua rahasia alam. Karena kalau tahu, wah tempat saya sudah penuh sebotol lah, tak tidur dulu. Kan males kita jadinya. Karena sudah penuh. Iya, tapi Tuhan sudah berikan indera keenam yang luar biasa. Pada saat kita bekerja, Tuhan nggak pernah mengutang. Kerja 4 jam sama 5 jam, terus hasilnya beda. Iya. Kalau Ovik mau lembur terus ya, hasilnya pasti cepat. Iya. Tempatnya masih penuh. Kalau sudah penuh, kalau dijok terus, diisi terus apa yang terjadi? Tumpah. Tumpahnya kemana? Ke samping-samping belajar. Ya, nggak mungkin tuh gelasnya di sini tumpahnya ke botolnya. Betul. Ya, kita yang akan terima tumpahannya itu. Iya. Contohnya, saya tuh bisa kasih contoh karena belajar dari kehidupan. Gimana Om? Contohnya. Misalnya saya sekarang ini buka toko HP. Jual HP 100. Produk baru saya. Laku. Besok saya ambilnya mestinya bulan depan 200. Lebih banyak. Laku lagi. Terus keluar produk baru lagi. Saya sudah bisa 1 kontainer. Tapi manusia tadi, kadang-kadang kan keinginannya lebih besar dari kebutuhannya. Iya. Belum bisa menikmati. Karena terus masih ingin. Saya cari bank pembiayaan. Ngutang. Datengin 5 kontainer. Wah, iya. Kalau masih tempat kita cukup, ya aman-aman saja. Tapi kalau sudah terasa, begitu datang 5 kontainer kita susah jual,
Saya baru dapat ponakan Novi hari ini, Vi kamu mau jual handphone? Bawa ya bawa. Nanti sore pagi ketemu siapa mau bapak aja. Ya akhirnya semuanya hilang kan, nggak terkontrol. Iya. Nah, stres saya, opnam. Nah itulah akibatnya. Iya sih. Tumpahannya ya kita yang terima. Makanya kalau orang anak muda saya selalu pesan, terus giat bekerja keras. Tapi pada saat kamu bekerja sudah merasa tidak nyaman, ada hal-hal yang mengganggu, apalagi mengganggu kesehatan, itu alarm. Saat itu tempatmu sudah penuh. Iya. Nikmatilah dan syukurilah. Dan tempat ini kita nggak ngerti, dalam satu periode kehidupan itu bisa kecil, bisa jadi besar, suatu kita bisa jadi kecil lagi, itu yang ngatur yang di atas. Sudah ada Kita yang hanya ngatur, bisa ya. jalan. Nah kalau kita sudah bisa begitu, hidup ini indah sekali. Benar, hidup ini sangat-sangat indah. Dan warnanya tuh selalu cerah gitu ya. Amin. Amin. Aku bener-bener lihat ini dari Om Martono karena mungkin pemirsa lihatnya dari layar kaca ya. Kalau Ovi kan langsung face to face gini Om. Gitu ya. Itu merasakan kayak, kalau boleh jujur ya Om, itu kayak Om Oh, berarti Martono sebelum itu, ini nggak jujur berarti? agak-agak. Kalau bilang 70 tadi saya kaget loh. Saya pikir masih sekitar ya awal 60 lah atau 50. Ya kan nasi ular tadi. Ngusung. Kita ketemunya ya. Oh tadi ya Om, makanya agak ke toilet itu ya Om. Terakhir Om, yang membuat Om Martono ini menjadi orang yang gampang hatinya. Kan kalau bahagia harus gampang hatinya dulu. Iya. Cara masuk ke sananya Ya dulu. tadi, kita harus mulai belajar berbagi itu tidak harus nunggu waktu. Kan kadang ada orang gini Om, aku pengen jadi kaya deh biar bisa berbagi. Iya, saya selalu sampaikan, mau, mampu, dan meluangkan waktu. Mau aja banyak orang mau, mampu banyak orang yang lebih mampu. Tapi kalau nggak bisa meluangkan waktu, sebulan sekali, rapat sekali aja nggak bisa. Nanti kalau kerjaan lagi sepi, wah lagi sepi saya tak konsentrasi. Nanti kalau diberkati lagi rame sayang ditinggal rapat. Lah mau kapan? Berbagi itu tidak harus nunggu usia, tidak harus nunggu bagaimana keadaan ekonomi kita. Saya waktu muda SMA sudah berbagi di Ori, saya jadi supir ambulan. Orari waktu itu bisa mewujudkan sebuah ambulan yang sekarang jadi amatir radio, emergency service. Tidak untuk ngangkut pasien, tapi waktu itu masih ngangkut, saya jadi sopirnya. Orang muda kemarin pun saya baca di WhatsApp seperti yang saya selalu sampaikan. Orang muda itu berbagi apa? Tenaga. Iya. Kalau pengalaman belum, uang sangune pas-pasan. Jadi ya tenaga, entengan bau kalau orang bilang. Itu sudah luar biasa. Kalau usia saya sekarang, berbaginya pengalaman seperti ini. Ke Ovi, keponakannya ya baginya pengalaman. Berbagi uang mau sudah pensiun, terbatas. Tenaga sekarang juga sudah tidak seperti waktu muda. Nah, orang yang sebetulnya banyak bisa berbuat adalah entrepreneur muda. Pada saat kita masih aktif bekerja, jaringannya masih kuat, tenaga masih oke, pengalaman walaupun tidak seperti yang tua juga sudah banyak. Networking-nya itu yang penting. Tapi kalau bilang, wah lah ini lagi sepi, wah lah ini baru rame kerjaan, lah mau kapan? Mau mampu tapi nggak akan bisa berbagi kalau tidak mau meluangkan waktu. Nah itu sebuah komitmen, sebuah niat baik dan keikhlasan. Kalau sudah, Tuhan akan atur semuanya. Karena berkat itu tidak akan kemana-mana. Nggak akan tertukar ya Om ya. Yang sudah tertakar nggak akan. Yang saya alami begitu. Saya sama sekali nggak ngurusi kerjaan, buktinya juga kerjaan bisa jalan diurusi mantan pacar, sekarang anak sama menantu, semua sudah punya berkat masing-masing. Dan saya tetap bahagia, itu nomor satu. Jadi mau, mampu, dan meluangkan waktu. Itu tips dari Om Martono. Niat baik, komitmen, dan ikhlas. Niat udah baik, itu aja. komitmen, dan ikhlas. Kalau itu mau belajar kesan hidup ini pun harus belajar. Ya. Sampai akhir hayat nanti kita harus bisa melepas segalanya. Ya. Kalau masih pengen punya ini istriku, ini anakku, cucuku, ini rumahku, udah. Nanti sampai ke sana pun bisa disuruh kembali malah. Dan kembalinya karena sudah nggak ada badannya ya melayang-layang. Iya itu. Lebih baik ikhlas dulu. Betul. Jadi itu tadi pesan dari Om Martono yang sudah menjalani kehidupan ya agak asam masih garam. Belajar. Tentunya. Terus tetap karena belajar. proses belajar ya Om. Di sana pun juga IT berkembangnya lebih banyak. Betul. Jadi kita harus mengikuti juga pastinya. Wah, ini kalau misalnya kita mau ngobrol lagi episode 2 nih lanjut. part 2 gitu nanti ya. Terima kasih banyak Om. Sama-sama. Sudah meluangkan waktu, Senang pengalaman. Ya. Udah lengkap belum Om tadi? Mau diajak kolaborasi. Berarti kan hari ini saya banyak berkat
dapat Amin. ponaan, Amin. ya kan, bisa dimintain tolong sewaktu-waktu. Siap, langsung hormat. 2, dapat berbagi, Ya, agar apa yang saya alami bisa dibagikan lagi melalui orang jadi lain. berkat juga Iya. pastinya. Itu luar Amin, biasa. amin. Terima kasih Bapak Irsa. Sampai jumpa di episode berikutnya tentunya di Double Pot, Right to Fun, Share the Love. Bye-bye.